Iblis menyerang. Beberapa tahun lalu, ada seorang lelaki. Sebelumnya temperamennya keras dan sedikit emosional marah, tetapi sudah dilupakan, tidak lagi seperti itu. Katakan saja on progress. Pemuda itu cukup aktif dalam komunitas kerohanian dan ambil bagian dalam tanggung jawab sebuah pelayanan kasih. Waktu itu sore masih terang. Pemuda itu pulang mengendarai motornya dari bekerja. Di depan ada putaran jalan, tiba-tiba sebuah motor memotong dan hampir tertabrak. Terjadilah adu argumen ringan. Karena tidak mau ribut-ribut, akhirnya pemuda itu menyatakan minta maaf. Tapi justru sebaliknya, orang itu semakin emosional dan memukul pemuda itu. Pemuda itu mundur dan tidak menanggapi orang itu. Orang itu berusaha memukul kembali. Akhirnya dipisahkan oleh orang yang ada di situ karena jadi ramai. Akhirnya masalah selesai, walau orang itu tetap ngomel. Sebaliknya pemuda itu meminta maaf dan berkata kepada orang itu, "Tuhan Yesus memberkati engkau." Hatinya penuh sukacita, damai sejahtera pada saat memberkati orang itu. Ia heran dan kasihan melihat orang itu. Sekali lagi pemuda itu berkata, "Tuhan Yesus memberkati engkau." Lalu orang itu pergi. Saya kira pemuda itu dikuasai Roh Kudus saat itu, atau roh damai sejahtera Tuhan. Pemuda itu diikat oleh Roh Kudus, sama sekali tidak bisa bergerak pada saat itu. Kemudian pemuda itu kembali naik motornya dan pergi. Tiba-tiba seperti terdengar suara dalam pikirannya yang berkata seperti ini, "Kenapa tadi tidak kau lawan? Ah, payah. Tadi kalau kau lawan, kalah dia. Mampus dia." Seketika emosi melanda, marah atas apa yang terjadi tadi. Timbul pikiran, kalau saja tadi ku lawan, kalau saja tadi, aku pasti menang. Iblis menyerang pertahanan iman pemuda itu dan berhasil. Pemuda itu jatuh dalam emosi yang marah. Tidak seperti tadi, berusaha tenang, iblis pun tertawa. Memang pemuda itu tidak mengejar orang tadi, tapi setidaknya pemuda itu lupa akan Roh Kudus yang memberinya damai sejahtera ketika menghadapi peristiwa tadi. Banyak hal yang tidak diinginkan dan merugikan bisa terjadi kepada pemuda itu dan orang tadi jika Roh Kudus tidak menolong mereka, khususnya pemuda itu. Tuhan yang paling tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Saudaraku, sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, pemuda tersebut adalah saya. Di hadapan orang saya terlihat bodoh, tidak melawan orang itu. Tapi Roh Kudus menolong saya untuk tidak melawannya. Saya dimenangkan saat itu. Namun, justru saya jatuh dalam emosi marah setelahnya karena peristiwa itu tadi. Iblis membisikkan untuk tidak terima akan kejadian itu dan disuruh membalasnya. Puji Tuhan, itu tidak terjadi. Saudaraku, sahabat penginjilan Kristen yang terkasih dalam Tuhan, saya dimenangkan. Roh Kudus menolong saya untuk tidak meladeni masalah tadi. Tapi saya malah lupa. Saya memikirkan masalah yang sudah lewat. Dengan demikian saya membuka celah sehingga iblis menyerang. Puji Tuhan, saya dikuatkan dan dimenangkan kembali oleh Tuhan. Melalui peristiwa yang saya alami, puji Tuhan ada hikmah yang bisa kita dapatkan, yaitu firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Saudaraku, sahabat penginjilan Kristen yang terkasih dalam Tuhan, ini berlaku buat siapa saja. Tidak ada orang yang kebal dari serangan iblis dalam segala hal. Hal kedagingan, Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan kita. Menyadari bahwa ada Roh Kudus yang menolong dan memberi kekuatan kepada kita dalam segala persoalan.
akan melepaskan kita dari jerat iblis yang dikatakan seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelan. Firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 16-17. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabat penggilan Kristen yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan memberkati. Roh Kudus menolong kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.